Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kurniawati. Saya di sini sebagai pembimbing literasi dari SD Alam Insan Cemerlang. Alhamdulillah untuk literasi bulan April ini yaitu jurnalistik, mewawancarai sebagai profesi. Oke, baik, hari ini saya akan mewawancarai profesi guru yang ada di SD Alam Insan Cemerlang. Perkenalkan, nama saya Dini Diah Gayatri, tapi kalau biasa di sekolah alam itu dipanggilnya dengan sebutan nama Bu Atri. Jadi biar lebih akrab Bu Atri aja. Oh iya. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu, ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kenapa Ibu memilih menjadi guru? Memilih, sebetulnya seorang guru itu bukan pilihan ya. Yang pertama mungkin karena waktu kuliah itu kayak panggilan hati aja gitu ya. Kenapa profesinya sebagai guru? Karena mungkin diingat-ingat atau setelah dipelajari ya, karena mungkin kan guru itu mentransfer ilmu ke anak didik. Bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi mendidik juga ya, supaya anak menjadi baik akhlaknya. Nah, mudah-mudahan bukan cuma kita dapat pahala di dunia aja ya, tapi mengalir di akhirat kelak. Nah, itu mungkin pilihan menjadi seorang guru itu. Masya Allah. Untuk pertanyaan kedua, apa pelajaran yang paling Ibu suka ajarkan? Oh, kalau di sini kan saya sebagai wali kelas ya. Mungkin mapel pelajaran yang saya ajarkan itu matematik, IPAS, terus Indonesia sama Pancasila. Terus mengajar di kelas lain juga itu bahasa PAI, bahasa Arab sama bahasa Sunda. Nah, mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya, apa hal yang paling menyenangkan dari Ibu menjadi seorang guru? Kalau menyenangkan yang pertama ya itu mungkin ketemu sama anak-anak ya. Jadi lebih awet muda. Walaupun pusingnya. Iya, gitu. Terus kalau jadi guru itu yang misalkan kalau kita kan di rumah kayak mumet ya gitunya. Kalau udah ke sekolah, gak mungkin kan ketemu sama anak-anak, kita melihatkan wajah mumet kita, gitu ya, mimik muka yang gak enak. Nah, terus kebantu juga. Jadi kita tuh senang banget gitu ya. Jadi senang ketemu anak-anak tiap hari juga. Oke. Nah, kemudian apa yang paling sulit dari pekerjaan seorang guru? Paling sulit ya yang pertama itu kalau masalah administrasi mah enggak ya, emang itu kewajiban. Mungkin karena adanya tuntutan, misalkan tuntutan dari orang tua. Kenapa tuntutan dari orang tua? Itu misalkan orang tua yang membebani semuanya itu kepada guru. Jadi misalkan anak saya nggak bisa ini, padahal kan waktu di sekolah itu cuma beberapa jam ya. Terus di rumah juga harusnya seorang orang tua kita itu ada apa ya? Antara guru sama orang tua itu harus ada kesepakatan saling apa sih, kalau anak saya kontribusi gitu. Nah, jadi nggak membebankan aja soal guru semuanya. Misalkan anak saya nggak bisa baca, harusnya guru yang bisa, tangga gitu. Jadi orang tua juga di rumah membantu juga gitu. Padahal pendidikan yang pertama itu di rumah ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghadapi murid yang nakal? Yang pertama itu mungkin anaknya dulu dikasih pengertian ya. Udah gitu kita nasehatin, terus orang tua juga harus tahu. Misalkan gini, kenapa di sekolahnya nakal, tapi di rumahnya ada, misalkan kata orang tua di rumahnya mah pendiam gitu ya. Nah, kita sering juga sama orang tua, kenapa kalau di rumahnya diam, tapi di sekolah nggak diam, alias misalkan jadi berbeda gitu berbeda. Ya sifat di rumah. Nah, mungkin kita mendiskusikan juga sama orang tuanya kayak gitu. Nah, apa cita-cita Ibu waktu masih kecil? Kalau masih kecil itu ya pinginnya jadi dokter, karena emang kita tahu profesinya itu dokter, terus apalagi polisi itu ya, aja. Waktu kecil itu ya. Waktu kecilnya. Nah, apa Ibu masih ingat guru favorit Ibu waktu di sekolah? Waktu di SD itu paling ingat itu Bu Yani. Nah, dia itu sosok guru olahraga yang paling baik. Masya Allah. Nah, berapa lama Ibu sudah menjadi guru? Sekarang teh berapa ya? Maju 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Maju 11 tahun. Lumayan ya, lama. Nah, apa perbedaan mengajar murid zaman sekarang sama zaman dulu? Kalau zaman dulu itu mungkinnya kalau anak-anak dinasihati itu nurut ya, lebih ke nurut. Terus kalau misalkan kalau waktu zaman saya SD gitu ya, emang guru itu bukan galak ya,
tegas gitu. Terus kita juga canggung, takut ke ibu guru gitu ya. Sampai sekarang itu ada bekasnya kita ke kita teh. Jadi takut hormat ke guru. Lebih disiplin. Disiplin. Nah, itu kedisiplinnya. Kalau zaman sekarang itu ya kalau kita nasihatin kadang ada anak tuh yang ngeyel gitu. Rada ngeyel gitu. Mungkin karena efek mainan kayaknya gitu. Kalau sekarang kan handphone mempengaruhi juga. Kalau zaman dulu kan kita waktu SD nggak kenal handphone kan. Paling main sama anak-anak banyaknya di luar gitu ya. Kalau sekarang itu pasti anak-anak itu gadget itu hampir mainan tiap hari gitu. Mungkin efek kayak gitu. Iya. Nah, apa pesan Ibu untuk murid-murid yang ada di SD Alam? Mungkin yang pertama itu kalau kita di sini ya bukan harus pinter nilainya aja harus besar, misalkan harus tinggi, harus ranking 1 atau nilai 100, tapi kita ditekankan itu karakter. Jadi yang paling bagus tuh menurut saya itu karakter. Percuma ya kalau misalkan anak pinter tapi karakternya, akhlaknya itu jelek, buat apa gitu. Terus karakter itu kan yang pertama itu harus kita jujur. Yang penting anak jujur dulu gitu. Gitu ya. Yang penting karakter sama akhlaknya aja gitu. Terus ibadahnya gitu ya. Percuma lah kalau anak pinter segala hal tapi ibadahnya jelek, gak bisa baca Quran. Nah itu adab lebih diutamakan karakter. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya hari ini. Cukup sekian wawancara untuk tantangan bulan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.